Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Tainim. Tentunya bertemu bersama lagi saya Dia Ayu Susila Putri. Nah, kali ini saya akan menjadi host di podcast ini untuk membicarakan tidak tentang Stainim lagi. Kalau kemarin kita berbicara tentang Stainim, kemudian tentang Yayasan di Stainim. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang salah satu yayasan dan juga sekolah yang ada di Surabaya. Pasti penasaran kan yayasan dan sekolah apa? Nah, maka dari itu guys, di pagi yang cukup cerah ini dengan kabar kalian yang tentunya saya nantikan baik-baik saja, mari kita simak bersama-sama. Kali ini kita akan mengundang salah satu ketua yayasan, yaitu Yayasan Tarbiyatus Sibyan Semampir. Assalamualaikum Bapak Soleh Ismail SPD MPD. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, luar biasa, semangat ya Pak. Semangat. Alhamdulillah. Nah Pak, jangan selaku ketua Yayasan Tarbiyatus Sibyan Semampir, benar ya? Ya, alhamdulillah ya Pak ya, kali ini kita bisa berjumpa di hari Rabu ini. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kesannya terlebih dahulu Pak waktu di podcast Tainim ini? Kesannya diundang di sini? Ya, alhamdulillah. Merasa ada tambahan saudara, kemudian family. Ini merupakan jalinan dengan Stainim. Nah, alhamdulillah. Iya Pak. Nah Pak, ini kami ingin tahu lebih jauh nih tentang Yayasan Tarbiyatus Sibyan Semampir. Untuk itu Pak, bisa dijelaskan tentang profil yayasannya terlebih dahulu Bapak Soleh? Baik. Tarbiyatus Sibyan itu sebuah nama yang diambil oleh pendirinya, yaitu adalah Kiai Haji Ali Ridho Syamsuddin. Beliau bermula mendidik anak-anak, maka namanya di sana ada Sibyannya. Jadi Tarbiyatus Sibyan adalah mendidik anak-anak yang masih kecil. Kemudian berdirinya tahun 1981, tapi belum formal. Ketika 1983 sudah diformalkan. Alhamdulillah, Tarbiyatus Sibyan berkembang. Kemudian sampai 6 tahun berikutnya membutuhkan jenjang yang lebih di atasnya seperti sanawiyah. Maka kalau sudah sanawiyah, tidak nama Sibyan lagi. Jadi karena sudah dewasa, maka dari pihak yayasan, yaitu beliau memberi nama MTS Sunan Ampel. Jadi mengambil tafaul daripada Mbah Sunan Ampel karena memang dekat. Kemudian 3 tahun berikutnya ada jenjang yang di atasnya adalah MA Sunan Ampel, tidak lagi Tarbiyatus Sibyan. Oh begitu. Nah, kemudian posisi gedung yang kami kelola, kami adalah generasi kedua dari beliau, adalah posisinya di dekat laut, dalam artian dekat dengan Suramadu Pak. Wah, menarik sekali. Kalau naik di lantai 3, serasa dekat yang nama Suramadu itu. Wah. Di memang di kawasan perbatasan dengan Ujung dan Kenjeran. Kami ada di Kecamatan Semampir. Alhamdulillah sampai sekarang ada 4 jenjang, mulai dari RA, bukan TK tapi RA. Yang kedua adalah MI, masih Tarbiyatus Sibyan. Yang jenjang berikutnya adalah MTS Sunan Ampel, sudah bukan Sibyan lagi, dan MA Sunan Ampel. Kalau jumlah murid mulai dari RA, MI, MTS, MA-nya di bawah naungan Yayasan Tarbiyatus Sibyan itu ada kurang lebih 1.300 sampai sekarang. Alhamdulillah sekarang dengan melalui Ustadz Suyadi, kami kenal memang di kampus. Teman saya itu ada semacam omongan kecil untuk ada link dengan Stainim. Alhamdulillah sempat sudah ditandatangani tadi MOU-nya. Semoga dan mudah-mudahan jalinan kita dari Tarbiyatus Sibyan Semampir ini jalinan dunia akhirat Pak, karena ini berkaitan dengan pendidikan. Masya Allah. Jadi ke depan mudah-mudahan lebih erat kembali, kemudian lebih familiar lagi dalam hal mengemban amanah, yaitu mencerdaskan anak bangsa seperti itu. Alhamdulillah. Jadi namanya tadi kalau di MI-nya itu masih Tarbiyatus Sibyan. Kalau di MTS-nya MI itu masih Tarbiyatus Sibyan. Kalau MTS sama MA-nya sudah Sunan Ampel. Dan jumlah
siswanya guys sudah mencapai 1.300 siswa. Iya. Alhamdulillah. Jadi pasang surut jumlahnya itu pernah tahun 2019 itu sempat 1.400-an. Tapi kan ada gangguan pandemi dan sebagainya, maka sekarang ada penurunan kurang lebih 1.300 begitu. Wah, mantap sekali. Sudah ribuan. Masya Allah. Nah, itu Pak. Tadi kan sudah berbicara tentang yayasannya ya Pak ya. Kemudian jenjang pendidikannya itu menurun banyak. Ada apa saja tadi 3 ya Pak ya? MI, ada RI-nya, RA-nya juga. 4. RA, MI, MTS, dan MA. Masya Allah sudah berkembang 4 jenjang pendidikan. Nah Pak, berbicara nih. Nah sekarang kita mau berbicara tentang pendidikannya Pak. Bisa dijelaskan tentang profil-profil sekolahnya mungkin Pak? Profil sekolahannya yang jelas berbasis Nahdlatul Ulama, berdiri di bawah naungan, artinya NU. Backgroundnya adalah NU. Kemudian dalam sisi kurikulumnya adalah masih berbasis Departemen Agama, dalam artian 60% agama dan sisanya adalah NU. Karena memang ditekankan teman-teman itu atau murid itu lebih ke agama, karena memang persepsi dari yayasan agama adalah segala-galanya, dan itu tidak terlepas dari ilmu umum juga, karena ilmu umum itu juga sangat amat dibutuhkan. Dalam artian sesuai dengan kondisi sekarang, di zaman-zaman sekarang harus ada kolaborasi antara ilmu umum dan ilmu agama. Harus tidak boleh salah satunya, harus wajib itu Pak. Wajib itu. Agama saja ya jelas timpang. Kemudian umum saja juga nggak mungkin, karena kita memang background pendidikan Islam, sehingga harus agama harus ada. Perlu landasan agama itu landasan memang. Agama. Ya karena sekarang kan memang moral dalam pendidikan itu, kalau kita mendidik moral itu tidak hanya tentang IQ-nya saja, tidak hanya tentang pengetahuannya saja ya guys ya, tapi fondasi agamanya yang mendasarinya itu sangat penting, justru lebih penting gitu. Selanjutnya Pak. Di sisi lain juga kami juga memperhatikan tentang duafa dan yatim juga. Jadi ada lebih dari prioritas khusus untuk anak yang duafa atau anak yatim, dan masalah fasilitas ya di pendidik itu masih ala adanya Mbak. Tapi insya Allah ke depan kami yang selaku generasi kedua akan mengembangkan sesuai dengan kemampuan. Karena memang harapan dari beliau dulu, dari muassis, dari pendiri, ingin dengan bahasa logatnya ojo dilarang-larang no, agar supaya katanya orang yang tidak mampu sekolah biar sekolah di sini. Sehingga tujuan afiliasi kita dengan Stainim ini tujuan juga tidak lebih dari itu, tidak kurang dari itu, artinya agar supaya orang-orang yang nggak mampu kuliah di tempat lain biar bisa kuliah di sini, katanya apa itu. Jadi kami punya amanah yang sangat berat. Generasi keduanya ini adalah untuk mewujudkan keinginan beliau, menciptakan anak yang bisa paling tidak sama dengan yang lain, jadi bisa paling tidak S1, setelah S1 bisa ada pada mereka. Dan itu saya rasa masalah yang berkaitan dengan yayasan. Maka dari itu juga tujuan MOU-nya antara sekolah jenengan itu tadi dengan Stainim ya Pak ya. Ya. Jadi supaya anak-anak ini terus melanjutkan pendidikannya juga hingga S1. Ya Masya Allah juga guys, jadi ini di tempat Yayasan Tarbiyatus Sibyan Semampir ini tadi juga ada jalur yang mengutamakan yatim dan juga duafa dengan fasilitas yang sudah tersedia. Nah, kemudian Pak, bisa dijelaskan lebih lanjut mungkin tentang kalau kurikulumnya tadi berbasis agama, terutama NU, ya Pak. Kemudian organisasi, kegiatan-kegiatan siswa-siswanya itu seperti apa? Organisasi yang di siswanya ya ada namanya yang muatan atau lokal mulok istilahnya, ada ekstrakurikuler. Itu dulu saya pernah mengadakan pengenalan ke mereka IT. Artinya mulai IT, jadi mulai dari
komputer, kemudian hardware dan softwarenya dulu diperkenalkan untuk mereka, tapi berupa ekstrakurikuler, jadi muatan lokalnya. Kemudian mengenalkan tentang astronomi dengan ilmu falak, istilahnya kolaborasi dengan ilmu pesantren, karena memang saya basicnya orang pesantren. Jadi falak atau astronomi itu dikenalkan kepada mereka saat-saat hari libur, dalam artian fasilitas untuk anak kelas akhir. Kelas akhir itu ketika sambil menunggu ijazah, maka hari itu saya isi dengan semacam kursus, kemudian pengenalan lebih lanjut tentang masalah IT. Kemudian juga anak yang MI itu saya datangkan alumni dari pesantren untuk menggembleng mereka tentang masalah sholat, kemudian baca Al-Quran. Itu dilakukan di luar sekolah, artinya ekstrakurikuler. Kalau yang pagi kalau yang masuk siang berarti ekstranya itu di pagi harinya. Saya datangkan dari alumni pesantren untuk membimbing Al-Quran mereka, kemudian tentang sholat yang terkait dengan syarat-syarat sholat, kemudian juga mengenalkan pigo, Mbak. Karena area saya itu teman-teman kalau hanya menulis Latin saja, maka dikenalkan juga di sana pigo. Pigo itu tulisannya Arab, tapi bahasanya bahasa Indonesia. Karena di pesantren itu harus mengenal huruf itu. Kemudian setiap seminggu sekali anak SMA atau MA-nya itu diberikan kepada mereka kitab-kitab kuning seperti Sulam Safina, kemudian kitab-kitab yang lain, dalam artian kitab kuning itu tidak jauh kitab kuning yang lain, artinya yang berkaitan dengan sholat, tapi referensinya adalah kitab kuning. Diajarkan kepada mereka. Kalau di kelas kurang maksimal mungkin, karena kalau diberikan saat ekstrakurikuler itu lebih mendetail, bisa tanya jawab dengan lepas. Kalau di kelas kan terbatas dengan waktu, apalagi masa-masa pandemi ini. Alhamdulillah sudah berjalan itu. Alhamdulillah. Pak, ini mungkin ada sedikit gambaran yang masih bingung ya. Kalau tadi kan dibilang kalau udah di lantai 3 itu langsung kelihatan Suramadunya begitu dekat. Pasti kan menarik sekali itu ya. Itu yang MA-nya atau MTS-nya? Di MTS-nya juga lantai 3, kalau MA-nya lantai 4. Artinya kalau sudah lantai atas itu melihat Suramadunya serasa di depan kita gitu. Karena memang di sebelah utara Surabaya. Jadi MTS, MA sama MI-nya itu jadi satu tempat? Beda gedung, Pak. Oh, beda gedung. Yang RA gedung tersendiri, kemudian yang SD dengan SMP atau MI dengan MTS satu gedung, yang MA juga gedung yang lain. Ada 3 gedung gitu. Tapi dalam satu wilayah? Dalam satu wilayah, dalam satu kelurahan yang sama tapi RW yang beda gitu. Jadi yang MA itu RW 9, yang RA dengan MTS itu RW 8. Satu tempat. Iya, jadi dalam satu wilayah guys. Tadi tuh saya bingung mikirnya ini tempatnya, saya kira MA-nya di mana, MTS-nya di mana, kemudian yang MI-nya di mana. Ternyata dalam satu wilayah, cuman beda gedungnya saja. Wah, mudahlah aksesnya ya Pak ya. Mudah sekali. Sangat mudah. Kalau kalian mau berkunjung, langsung saja berkunjung ke MA Tarbiyatus Sunan Ampel Surabaya. MA Sunan Ampel Surabaya, langsung aja. Mau ke MTS-nya juga dalam satu wilayah, mau lihat-lihat ke MI-nya juga satu wilayah, cuman beda RT-nya saja. Langsung saja cari tahu ke tempatnya guys. Ya Pak, menarik sekali juga tadi kegiatannya dan menulis begonya juga ya, yang jadi muatan lokalnya. Kemudian berbicara tentang yang hal-hal yang diunggulkan di sekolahnya. Yang diunggulkan karena memang basic agama dan yang pengelolanya banyak yang dari pesantren. Program unggulannya gitu. Jadi unggulannya adalah mengedepankan dalam sisi ibadah. Artinya anak-anak itu dari pihak yayasan punya target sebisa mungkin ketika keluar atau alumninya bisa beribadah dengan baik. Maka di sana bukan hanya mata pelajaran yang disediakan, akan tapi juga melalui ekstrakurikuler juga diberikan agama kepada mereka, sehingga
ketika keluarnya, sebab menilai sukses dan tidak atau manfaat atau tidaknya ilmu itu bukan saat beliau atau mereka sedang kuliah atau sedang sekolah, tapi yang paling baik adalah ketika mereka keluar. Seperti apa mereka? Masihkah ibadahnya yang bagus seperti saat sekolah? Jadi kami mengukur suksesnya atau manfaat tidaknya ilmu yang kami berikan kepada mereka setelah mereka keluar. Bukan hanya dinilai saat ketika mereka aktif sekolah. Oleh karenanya diberikan kepada mereka di samping kurikulum 5 agama ditambah dengan ekstrakurikuler yang bersifatnya afiliasi kepada referensi kepada kitab kuning, sehingga mereka balance antara agama dan ilmu itu. Iya, jadi suksesnya itu diukur dari ketika mereka sudah lulus. Sudah lulus. Iya, Masya Allah sekali itu Pak. Kadang kan tidak semua, ya mungkin ini yang diunggulkan adalah outputnya mereka, hasilnya mereka. Jadi ketika mereka sudah belajar di sekolah yang itu tadi, kemudian hasilnya mereka benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau tidak, begitu kan maksudnya? Harapannya seperti itu. Ya, harapannya. Ya semoga lancar Pak ya. Tapi sejauh ini alhamdulillah hasilnya. Alhamdulillah. Sebab mereka setelah keluar itu masih ada organisasi. Kemudian tahun periode sekian ada organisasi, ada semacam grup yang diakomodir dengan grup WA. Dan saya sering juga diundang. Pak, ada undangan pertemuan alumni itu. Jadi mereka masih erat sekali. Dan sesekali kadang mereka itu bertanya tentang hukum melalui Facebook saya maksudnya, bukan ke WA. Jadi mereka kadang ada di Malaysia, ada di NTT, di Bali, itu masih akrab dengan saya dan melalui media itu tanya hukum, kemudian tanya masalah segala hal yang berkaitan dengan ibadah. Mereka masih erat bertanya melalui media yang ada gitu, Facebook, WA gitu. Apa nama Facebook dan WA? Nama Facebooknya? Ya, sama dengan nama saya. Sama. Muhammad Sholeh Ismail gitu. Iya, Bapak Muhammad Sholeh Ismail. Oke. Nah, itu tadi sudah bicara-bicara ya Pak ya. Terus kemudian tentang pengajarnya nih. Pengajarnya mungkin gimana di sana? Pengajarnya? Kerannya biasanya kalau di tempat pendidikannya itu dipanggilnya Ustadz seperti di styling sini, atau dipanggilnya Pak, Bu seperti di sekolah-sekolah yang umum, atau ada panggilan khusus? Bergantung. Kalau memang dia mengampu agama, maka murid itu dimanggilnya adalah Ustaz. Tapi kalau yang diampu adalah bahasa Inggris, ya tetap biasa pakai Pak dan Ibu. Gitu. Mungkin yang bahasa Inggris juga kadang manggilnya Mem gitu. Sudah masih di Bapak dan Ibu. Okay. Hanya kalau yang mengampu itu, yang diampu adalah bahasa Arab, kemudian ilmu fikih dan agama yang lain, maka mereka panggilnya Bapak. Dan memang manggil Ustaz. Dan saya sudah mengeterapkan untuk menjaga jarak, bukan karena pandemi, tidak diperkenankan murid perempuan salaman dengan bapak guru yang laki-laki, dan sebaliknya. Memang diterapkan semacam itu karena kami belum mampu memfasilitasi kelas perempuan, kelas laki-laki kita belum mampu. Tapi kami sudah mengeterapkan siswi tidak boleh salaman dengan bapak guru, siswa tidak boleh salaman dengan ibu guru, dan murid dilarang kata untuk pulang boncengan nebeng-nebeng, nggak ada Pak. Nggak ada. Tapi kalau boncengannya cewek-cewek, cowok-cowok boleh, asalkan jangan sampai lebih 2. 3 orang nggak boleh, tapi kalau ketahuan masih berhadapan dengan kepala sekolah. Tapi kalau salaman sudah nggak boleh, kemudian boncengan laki perempuan tidak boleh. Itu mudah-mudahan aja kami bisa memfasilitasi teman-teman kelas laki-laki, kelas sendiri, gurunya begitu juga, dan perempuan khusus. Karena memang basic pesantren, pengelolanya pesantren tidak menginginkan ada hal-hal yang berkelanjutan di balik itu, boncengan, kemudian itu biasa ada kepanjangan biasanya. Iya, ada kepanjangan. Preventif sekali, artinya agar supaya tidak terjadi seperti itu. Bapak ibu gurunya nggak boleh juga. Jadi guru perempuan Pak nebeng Pak, ini nggak boleh. Kalau bapak ibu gurunya suami istri gimana? Boleh. Boleh. Tapi nggak boleh di depan anak-anak. Oke. Iya, jadi preventif sekali ya Pak ya, sangat preventif, mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
Ya tapi imbang loh guys ya. Kalau kita dengarkan dari beliau tadi masih imbang antara umumnya dengan agamanya itu masih imbang karena nggak semuanya juga kalau bahasa Inggris ya waktunya bahasa Inggris ya bahasa Inggris, waktunya agama ya agama. Gitu. Pak. Kemudian ini dari siswa-siswanya prestasi-prestasinya mungkin yang sudah pernah diraih. Prestasi itu seperti sekolah yang lain, akan tetapi sejak kasus pandemi ini kami belum berani memberikan memberikan satu spesialisasi kepada yang nilainya tinggi karena kami belum bisa mengukur. Karena dengan daring itu yang mengisi bisa jadi anaknya, bisa jadi teman, bisa orang tuanya. Jadi selama pandemi ini kami belum memberikan jasa penghargaan kepada murid yang bernilai lebih karena kami bukan suudzon kepada mereka, tapi kami belum berani memberikan pernyataan nilai nilai terbaik dan sebagainya. Kalau sebelumnya itu memang kami sudah mengadakan USTS itu atau ulangan pasti kami berikan fasilitas semacam hadiah. Seperti reward ya. Iya, untuk siswa berprestasi berarti dapat reward dari sekolah. Iya, dari sekolah. Biasanya ini dipanggil waktu upacara di depan gitu ya. Iya. Iya Pak. Jadi karena pandemi ya tidak mungkin juga rewardnya diberikan secara online. Oh iya, pembelajaran selama pandemi kemarin bagaimana Pak? Kami juga mengikuti atau mengendahkan terhadap informasi atau ketetapan yang dari pemerintah tetap kalau daring ya daring. Kemudian ketika akhir-akhir ini diperkenalkan, tapi kami menyikapi mengurangi jam dalam artian per jamnya biasanya 45 menit per mata pelajaran, maka kita potong menjadi 30 gitu. Muridnya juga masuk. Tapi offline pembelajarannya? Offline akhir-akhir ini, bulan-bulan ini. Iya. Tapi sebelumnya tetap daring seperti yang lain ya. Pasti siswanya juga aktif-aktif ya Pak ya? Aktif, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus Pak, berbicara lagi tentang MA-nya. Kalau dibilang ya Pak ya, yang MA itu kan setara dengan SMA itu ya. SMA. Kira-kira kalau dari siswanya sendiri itu jurusannya itu kebanyakan di apa? Ada berapa jurusan di sana? Di kami ada 2 aja Pak, jadi ada IPS ada IPA. IPS sama IPA? Iya. Karena memang dari pihak kami pengelola pendidikan itu kok cara jualan menu-menu yang disajikan adalah sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya mereka itu banyak dari wali murid mengharapkan simple, iso ngaji, iso sholat. Karena seperti itu menunya, maka kami berusaha untuk menyediakan kok cara menu yang menu itu. Dan artian tidak membuat yang lain. Jadi Pak prioritasnya kepada bagaimana sholat yang baik, kemudian ngaji gitu. Kalau orang kita kan iso ngaji ora. Jadi ada 2 hal yang sangat diutamakan sehingga ada ekstrakurikulernya itu memang mengerjakan Al-Quran dan sholat, utamanya di SD atau MI. Jurusannya ada 2, IPA sama IPS. IPS. Iya. Kalau bahasanya tadi ada bahasa Inggris kan Pak ya? Kalau pembelajarannya? Iya, bahasa Inggris. Mata pelajarannya ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab juga? Bahasa Arab juga ada. Oh, bahasa Arab juga ada. Iya. Kemudian ada bahasa lain, bahasa daerah? Bahasa lain pernah ada Jepang. Oh, pernah ada bahasa Jepang. Jepang? Kurang lebih 3 tahun dan dievaluasi oleh yayasan ternyata tidak berkembang. Artinya kami minat anak-anak juga kurang minat juga. Sudah berjalan sekian tahun tapi setelah dievaluasi ternyata nggak ada. Artinya akan diganti yang lain, maka kami dari pihak yayasan berpikir akan menambahkan satu ekstrakurikuler atau molok atau dimasukkan mata pelajaran bagaimana nanti semacam English conversation. Oh, English jadi conversation. Memang dari kelas SMP, kemudian SMA itu dikenalkan masalah grammar, structure sudah dikenalkan, tapi mereka kikuk ngomong. Nah, jadi walaupun bagaimanapun yang disajikan kepada mereka pronunciation, kemudian
yang grammar structure diberikan pada mereka, tapi mereka tidak bisa konfirmasi, bisa muhawar atau muhadasah atau conversation atau ngomong. Itu si rasa bahasa Inggris hanya di otak. Ya, harapan nanti ketika keluar dari SMA kelas 12 itu nanti bukan hanya grammar dan structure yang mereka harap yang bisa kuasai, tapi juga bisa mengucapkan dengan conversation, bisa dialog dengan ketika berkunjung ke. Gak hanya tulis aja. Gak hanya tulis aja, karena bahasa itu mesti diucapkan. Iya. Kalau enggak ya percuma. Bahasa Inggris pasif, baca paham, ngomong nggak bisa. Jadi sekiranya nanti dengan tambahan itu bisa menjadi bahasa Inggris yang aktif. Gitu. Jadi mungkin kali ini akan diprogram itu, karena mencoba bahasa Inggris bahasa Jepang sudah evaluasinya kurang bagus. Saya nanti akan kembali ke English conversation aja. Oke, banyak praktis lah Pak ya. Praktis ya. Iya, banyak praktisnya. Ya Pak. Ya, saya kira alhamdulillah cukup. Itu mungkin ada pesan atau kesan dari Bapak? Harapan dari kami utamanya kepada wali murid atau orang tua mengharapkan memberikan pendidikan yang cukup kepada anak-anaknya, utamanya pada akhir-akhir zaman seperti sekarang ini banyak aliran-aliran yang muncul yang kemudian anak kita bingung menanggapi apa itu benar atau tidaknya. Maka harapan kepada para orang tua untuk menyekolahkan anaknya bukan hanya berlabel ijazah semata dapat pekerjaan A, B, melainkan harapan kami anak kita harus disekolahkan di mana sekolah itu diberikan kepada mereka ilmu agama, keagamaan, sehingga mereka itu bisa kolaborasi ilmunya sendiri, bisa umum juga, bisa agama juga. Karena yang jelas ke depan ini anak-anak kita bukan hanya dihadapkan dengan agama dalam artian dakwah dan seterusnya, tapi juga IT dan perkembangan di dunia juga harus kita ikuti secara imbang, sehingga anak kita tidak ketinggalan dari hal itu. Jadi kemudian untuk kepada murid, jangan sampai ada yang nganggur tidak sekolah. Memang sepertinya sudah mulai banyak orang yang anak-anak yang usia sekolah tapi belum sekolah. Sekali lagi harapan saya kepada orang tua untuk memberikan ajaran kepada mereka bukan hanya umum, tapi juga bukan hanya agama, tapi kedua-duanya, sehingga anak kita ke depan bisa mengimbangi zaman yang semakin kompleks seperti ini. Iya, alhamdulillah ya. Jadi intinya harapannya Bapak Soleh kepada para orang tua adalah yang pertama itu pendidikan itu yang kalau bisa imbang antara agama, IT dan juga umum. Karena di era pesatnya perkembangan teknologi, perkembangan zaman di dunia global seperti ini pasti muncul berbagai gaya hidup yang mana itu juga mengancam, bisa menjadi ancaman bagi diri masing-masing anak, terutama anak bapak ibu semuanya. Jangan sampai berperilaku kebarat-baratan, ya Pak. Kalau bisa tetap berpedoman pada agama. Kemudian jangan sampai juga ada anak-anak yang terlantar sudah waktunya sekolah tapi tidak disekolahkan, seperti itu. Apalagi di tempatnya Bapak Soleh ini juga disediakan sekolah khusus anak yatim dan juga duafa. Jadi besar harapan Bapak Soleh Ismail kepada para orang tua untuk tidak menghambat pendidikan anak-anaknya. Terima kasih Bapak. Sangat luar biasa sekali dari Yayasan Terbiatus Sibian Semampir Surabaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi next time ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Terima kasih Pak.